Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngerujak, bertemu lagi dengan Zehan Channel. Kali ini kita bersama-sama belajar mengenai penghitungan angsuran PPh untuk tahun berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif PPh wajib pajak badan sesuai dengan Per 08 PJ tahun 2020. Adapun yang melatar belakangi mengapa bahasan ngerujak kali ini kita bahas angsuran PPh pasal 25, seperti yang kita ketahui bahwa ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, dan juga dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan yang mulai berlaku. Aturan ini tanggal 31 Maret tahun 2020. Yang melatar belakangi juga Perpu nomor 1 tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian tarif PPh bagi wajib pajak badan. Kemudian penyesuaian tarif PPh mempengaruhi juga besarnya angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan, serta perlu menetapkan peraturan Dirjen Pajak dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Subjek yaitu wajib pajak umum, yaitu wajib pajak yang menghitung angsuran PPh pasal 25 sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPh. Kemudian yang kedua, yang menjadi subjek pajaknya adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban laporan keuangan atau LK berkala sesuai dengan PMK 215, PMK 03 tahun 2018 yang meliputi bank, BUMN, BUMND, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Kemudian penyesuaian tarif juga, di mana tarif PPh badan turun secara bertahap pada tahun pajak 2020-2021 itu sebesar 22% dan mulai tahun pajak 2022 menjadi 20%. Tarif PPh badan go public juga mengalami penurunan 3% lebih rendah dari 19% untuk tahun pajak 2020-2021 menjadi 17% mulai tahun 2022. Cara menghitung besar angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak badan untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan 1. Pasal 25 Undang-Undang PPh, yang kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK 03/ tahun 2018. Yang ketiga, keputusan dan atau peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 537/PJ/ tahun 2000. Ini bahasan mengenai besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2020. Untuk tahun pajak 2020, wajib pajak umum dan wajib pajak laporan keuangan berkala menggunakan tarif baru mulai masa pajak batas waktu penyampaian SPT tahunan 2019. Untuk wajib pajak yang menggunakan tahun buku sama dengan tahun kalender, yaitu Januari sampai dengan Desember, tahun pajak 2020 menggunakan tarif baru mulai masa pajak April tahun 2020. Untuk wajib pajak yang menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender, misalnya tahun pajak April sampai dengan Maret, maka tahun pajak 2020 menggunakan tarif baru mulai masa pajak batas waktu penyampaian SPT tahunan tahun pajak 2019 atau masa pajak Juli 2020. Ini contohnya WP umum, penyampaian SPT tahunan yang menyampaikan SPT tahunan PPh sebelum batas waktu. SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 disampaikan tanggal 28 Maret tahun 2020. Berarti dia tidak terlambat.
Di sini masa Desember tahun 2019 PPh pasal 25-nya 80 juta, maka Januari sampai dengan Februari tahun 2020 itu masih sama dengan tahun sebelumnya 80 juta juga. Sejak Maret tahun 2020 PPh pasal 25-nya menjadi 100 juta. Sedangkan April 2020 sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar 87.250.000 dengan perhitungan menggunakan tarif 22%. Sedangkan untuk yang 100 juta itu masih menggunakan tarif lama, tarif tahun pajak 2019 sebesar 25%. Bagaimana untuk penyampaian SPT tahunan PPh setelah lewat batas waktu? Misalnya SPT tahunan PPh tahun 2019 disampaikan tanggal 10 Juni tahun 2020. Untuk masa Desember 2019 misalnya angsuran PPh pasal 25 sebesar 15 juta. Maka untuk Januari sampai dengan Mei sampai dengan masa sebelum SPT tahunan dilaporkan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 15 juta. Kemudian April 2020 sampai dengan Desember 2020 menyesuaikan dengan setoran yang seharusnya terutang, di mana menggunakan tarif 22% atau sebesar 17.500. Untuk masa April dan Mei 2020 telah disetorkan PPh masing-masing 15 juta, berarti masih ada kurang bayar sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian WP umum yang menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Bagaimana untuk hitungan PPh pasal 25-nya? Contohnya, pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT tanggal 30 April 2020. SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 disampaikan tanggal 30 Juni tahun 2020. Maka masa pajak 2019 besarnya PPh pasal 25 sebesar 50 juta. Maka Januari sampai dengan Maret 2020 masih mengikuti tahun 2019 sebesar 50 juta juga. Kemudian April 2020 sampai dengan Mei 2020 sebesar 67.083.000. Angsuran PPh pasal 25 ini sesuai dengan perhitungan pemberitahuan perpanjangan SPT. Jika perhitungan normal menggunakan 22% sesuai perhitungan pemberitahuan perpanjangan, maka angsuran PPh pasal 25-nya sebesar 67.083.000. Kemudian setelah SPT masuk, ternyata setoran PPh pasal 25 yang seharusnya adalah 100 juta. Maka April 2020 sampai dengan Desember tahun 2020 wajib pajak seharusnya melakukan penyetoran PPh pasal 25 sebesar 100 juta. Maka untuk masa April 2020 dan Mei tahun 2020 yang sebelumnya telah disetorkan sebesar 67.083.000, berarti masih harus dilunasi kekurangan pembayaran angsurannya sebesar selisihnya sebesar 32.917.000 rupiah. Kemudian bagaimana untuk PPh pasal 25 jika diterbitkan surat ketetapan pajak untuk pajak yang lalu? Misalnya untuk SPT tahunan 2019 penghasilan kena pajaknya sebesar 6 miliar, PPh terutangnya 1,5 miliar, kredit pajaknya sebesar 200 juta. Ternyata terbit SKP kurang bayar tahun 2019 yang diterbitkan di bulan Agustus, penghasilan kena pajaknya menjadi 8 miliar. PPh terutangnya tentu naik menjadi 2 miliar dan kredit pajaknya hanya diakui 160 juta. Maka masa pajak September sampai dengan Desember tahun 2020 setelah SKPKB tersebut terbit, besarnya angsurannya, hitungan besarnya angsuran adalah sebesar 133.333.000 rupiah. Artinya WP
ada kekurangan pembayaran PPh pasal 25 untuk masa September sampai dengan Desember tahun 2020 akibat adanya SKP KB yang terbit di bulan Agustus tahun 2020. Bagaimana untuk wajib pajak bank? Wajib pajak bank wajib menyampaikan laporan keuangan bulanan dari masa pajak Januari sampai dengan masa pajak April tahun 2020. Sampai dengan masa pajak April 2020, penghasilan neto yang dilaporkan oleh bank sampai dengan masa pajak yang dilaporkan sebesar 4,6 miliar. PPh pasal 22 sejak awal tahun sampai dengan masa pajak yang dilaporkan sebesar 250 juta dan angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang sejak awal tahun sampai dengan masa pajak sebelumnya sebesar 75 juta. Maka dihitunglah berdasarkan laporan keuangan triwulanan ini, besarnya PPh pasal 25 sesuai perhitungan mulai masa April tahun 2020 dan seterusnya adalah penghasilan netonya 4,6 miliar dikurangi kompensasi kerugian 1,5 miliar, kemudian ada penghasilan kena pajak 3,1 miliar, PPh terutang tarif 22% 682 juta dikurangi PPh pasal 22 dan angsuran PPh pasal 25 yang telah disetor sebelumnya. Maka angsuran yang masih harus dibayar adalah sebesar 357 juta rupiah. Ini untuk angsuran PPh pasal 25 wajib pajak masuk bursa dan atau wajib pajak lainnya. Ini untuk wajib pajak yang wajib menyampaikan laporan keuangan berkala, yaitu WP BUMN, BUMD selain bank, WP masuk bursa dan atau WP lainnya. Ini tata cara perhitungan PPh pasal 25-nya. Kemudian bagaimana besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2022? Nah, ini penting untuk diketahui oleh wajib pajak sekalian, mengingat di tahun 2022 peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebagian besar wajib pajak sudah tidak bisa menggunakannya lagi, maka perlu dilakukan penyesuaian. WP umum dalam hal SPT tahunan disampaikan sebelum batas waktu, maka menggunakan tarif baru mulai masa pajak tahunan disampaikan. Kemudian disampaikan setelah lewat waktu, maka penggunaan tarif baru mulai masa pajak batas waktu penyampaian SPT tahunan. Wajib pajak laporan keuangan berkala menggunakan tarif baru mulai masa pajak batas waktu penyampaian laporan keuangan periode 1 tahun 2020 yaitu April tahun 2022. Sejak awal tahun pajak 2022 atau Januari 2022 bagi wajib pajak yang memiliki kewajiban laporan keuangan berkala bulanan dan WP BUMN dan atau BUMD. Ini contoh WP umum yang menyampaikan SPT tahunan PPh sebelum batas waktu. SPT tahunan PPh tahun 2021 disampaikan tanggal 18 Februari 2022. Berarti WP ini belum terlambat melaporkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2021. Contohnya masa pajak Desember, WP yang bersangkutan memiliki angsuran PPh pasal 25 sebesar 100 juta. Januari 2022 sebesar 100 juta juga, maka sejak Februari 2022 masa pajak Februari 2022 karena WP-nya menyampaikan SPT tanggal 18 Februari, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung sesuai dengan perhitungan di SPT tahunan yang dilaporkan. Ini contohnya penghasilan netonya 5 miliar, tarif yang digunakan adalah tarif 20%. Maka besarnya angsuran PPh pasal 25 sebesar 77.083.000. Oleh karena angsuran PPh pasal 25-nya mengalami penurunan dibandingkan dengan PPh pasal 25 tahun sebelumnya, maka tidak ada PPh pasal 25 yang harus disetorkan untuk masa Februari sampai dengan April. Ini contoh WP umum yang menyampaikan SPT PPh setelah lewat batas waktu. Misalnya SPT disampaikan tanggal 10 Juni 2022, berarti kan terlambat.
informasi yang kita ketahui bahwa Desember tahun 2021 wajib pajak ini memiliki angsuran PPh pasal 25 sebesar 50 juta. Artinya masa Januari sampai dengan Mei tahun 2022 wajib pajak masih melakukan penyetoran PPh pasal 25 sesuai dengan angsuran tahun pajak sebelumnya. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata angsuran PPh pasal 25 sesuai perhitungan di SPT tahunan yang dilaporkan itu sebesar 77.083.000. Maka untuk masa April sampai dengan Mei 2022 terdapat kekurangan pembayaran angsuran sebesar masing-masing 27.083.000 yang harus dilakukan pelunasan oleh wajib pajak. Ini contoh wajib pajak yang menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Misalnya pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT tahunan masuk tanggal 30 April tahun 2022 dan perpanjangan sampai dengan tanggal 30 Agustus tahun 2022. Untuk Desember 2021 besarnya angsuran PP pasal 25 sebesar 100 juta. Januari sampai dengan Maret 2022 sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100 juta. Kemudian April sampai dengan Juli tahun 2022 sebelum perpanjangan penyampaian SPT tahunan masuk itu 120 juta. Nah, angsuran ini adalah angsuran sesuai dengan perhitungan pemberitahuan perpanjangan SPT. Kemudian setelah tanggal 30 Agustus tahun 2022 SPT masuk, ternyata setelah dilakukan perhitungan dengan tarif 20% atau tarif yang baru, besarnya angsuran PPh pasal 25 yang harus disetorkan oleh wajib pajak adalah sebesar 120 juta. April tahun 2022 sampai dengan Juli tahun 2022 angsuran PPh pasal 25 itu harus dilakukan penyesuaian dengan nilai angsuran PPh pasal 25 sesuai dengan laporan SPT tahunan. Sesuai dengan SPT tahunan angsurannya adalah 153.333.000. Sementara angsuran PPh pasal 25 pada pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan 2021 sebesar 120 juta. Artinya di sini ada kekurangan 33.333.000 yang masih harus dilunasi oleh wajib pajak masa April sampai dengan Juli tahun 2022. Kemudian bagaimana perhitungan untuk wajib pajak yang diterbitkan SKP untuk tahun pajak sebelumnya? Contohnya di sini penghasilan kena pajak di SPT tahun 2021 sebesar 10M ternyata berdasarkan pemeriksaan hasilnya adalah 11M, terutang dengan tarif 22%. Kemudian ada kredit pajak sebesar 300 juta. SKP KB tahun 2021 diterbitkan bulan Juni, maka masa pajak yang sebelumnya Juli sampai dengan Desember tahun 2022 itu dihitung berdasarkan nilai angsuran PPh pasal 25 sesuai perhitungan kembali berdasarkan SKP, sehingga dihitung kembali besarnya angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp166.666.000. Kemudian bagaimana untuk wajib pajak badan? Untuk wajib pajak badan penghasilan neto sampai dengan awal tahun sampai dengan masa pajak yang dilaporkan sebesar 1 miliar berdasarkan informasi laporan keuangan bulanan tahun 2022. PPh pasal 22 sejak awal tahun sampai dengan masa pajak yang dilaporkan sebesar 25 juta, angsurannya adalah 0. Kemudian angsuran PPh pasal 25 dihitung sesuai perhitungan mulai masa pajak Januari 2022 dan seterusnya adalah penghasilan neto dikurangi dengan kompensasi kerugian dikalikan tarif 20% tarif yang baru dikurangi dengan PPh pasal 22 sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Kemudian angsuran yang harus dibayar, selisihnya adalah angsuran yang masih harus dibayar sebesar 175 juta rupiah. Ini untuk wajib pajak masuk bursa dan WP lainnya.
Ini contoh perhitungan untuk wajib pajak BUMN atau BUMD selain bank, WP masuk bursa dan atau WP lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan tata cara perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2022 karena adanya penyesuaian. Apabila ada pertanyaan, ada masukan, dan ada komentar, silakan isi di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.